Bulan Ramadan sedikit lagi akan menghampiri kita. Tentu kita akan senantiasa berdoa, senantiasa berupaya, senantiasa berikhtiar dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa dan ikhtiar kita yang mungkin saja hari ini belum terkabul. Oleh karena itu, menjelang Ramadan yang akan segera tiba menghampiri kita, marilah kita ikhtiarkan dengan luar biasa, dengan segenap tenaga, segenap pikiran dan curahan hati untuk kita semuanya. Semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Ada beberapa hal yang mungkin pada kesempatan siang hari ini Khotib akan sampaikan dan ingatkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan persiapan ini bisa semakin menguatkan ikhtiar kita untuk menggapai kemuliaan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah wa ma'nawiyah. Persiapan ruhiyah dan ma'nawiyah. Persiapan ini bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak dan juga memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah, terus lakukan secara konsisten dan istiqomah. Yang sudah melakukan ibadah-ibadah wajib lainnya, alhamdulillah, pertahankan dan komitmenlah terhadap ibadah tersebut. Tidak cukup sampai ibadah yang wajib, maka kerjakanlah yang sunnah-sunnah. Sunnah rawatib misalkan, sunnah salat lain misalkan, puasa sunnah misalkan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Karena apa? Karena bekal ruhiyah ma'nawiyah ini akan menjadikan kita semakin eksis dan mampu menjalani setiap waktu di bulan Ramadan itu dengan makna dan bahagia. Bagi orang yang sehat tetapi tidak terbiasa melakukan ibadah, sholat itu adalah pekerjaan yang luar biasa berat. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka dibutuhkan persiapan, dibutuhkan ikhtiar. Tidak cukup doa, tetapi dibutuhkan usaha untuk kita membiasakan diri bahwa ketika nanti saya berada di bulan Ramadan, maka ibadah saya akan berlipat-lipat, akan saya tambah-tambah. Bukan berarti kemudian sholat rakaat dua sholat maghrib 3 rakaat menjadi 4 rakaat, bukan. Tetapi bisa jadi kualitasnya ditingkatkan, kekhusyuannya di dalam beribadah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang ditingkatkan. Tetapi jika hari ini misalkan ada jamaah yang mungkin belum terbiasa untuk menekat itu, mari masih ada waktu untuk kita persiapkan. Mudah-mudahan dengan demikian persiapan kita yang matang, yang terencana dengan baik, insya Allah ruhiyah dan ma'nawiyah kita siap menghantarkan kita mendapatkan bahagianya kita menggapai. Kemudian yang kedua, hadirin, yang perlu kita siapkan dan mungkin juga bagi jamaah sekalian sudah melakukan hal ini namun bisa meningkatkannya, yaitu adalah ijad jasadiyah, persiapan fisik kita. Kita ketahui puasa itu bukan ibadah yang biasa-biasa. Puasa itu adalah ibadah yang dipilih orangnya, yaitu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tidak semuanya orang berpuasa. Karena apa? Karena hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergerak hatinya untuk melakukan puasa lillahi ta'ala. Maka dibutuhkan kesehatan yang luar biasa. Maka ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang sakit ketika tiba bulan Ramadan, dia tidak diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa, tetapi harus menunaikan membayar fidyah, misalkan seperti itu, lansia, dan seterusnya. Kita yang sehat hari ini, maka kita harus mempertahankan kesehatan kita. Bisa dibayangkan
stamina yang luar biasa untuk menghadapi bulan Ramadan nantinya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat satu hari pun sholat tarawih kita di malam bulan Ramadan. Terlebih mungkin ada ibadah-ibadah yang membutuhkan memang fisik yang luar biasa, maka mudah-mudahan dengan kesiapan kita, dengan kesiapan fisik kita yang prima, mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga hadirin adalah iddad sahofiyah, persiapan wawasan kita, pengetahuan kita. Boleh kita bergelar doktor, profesor, ya magister dan seterusnya boleh. Tetapi mudah-mudahan gelar-gelar ini mendorong kita untuk semakin memperdalam pengetahuan tentang agama. Karena apa? Di setiap malam-malam hari-hari Ramadan ada keutamaan-keutamaannya. Di setiap puasa yang kita lakukan ada kebaikan-kebaikannya dan ada ilmu-ilmunya yang harus kita pahami. Oleh karenanya jangan sampai kemudian terlewat kesempatan Ramadan ini tidak maksimal untuk kita laksanakan. Apalagi kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja, jangan sampai kita mendapatkan lelah dan dahaganya saja. Maka butuh teori, butuh ilmu, butuh wawasan untuk kita menjalani Ramadan. Dan alhamdulillah kita senantiasa diingatkan setiap kali tiba bulan Rajab, Sya'ban, itu seolah sudah ada warning, ada alarm, ada peringatan bahwa sedikit lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Oleh karenanya masih ada beberapa hari untuk kita memperdalam ilmu kita, wawasan kita. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan keluasan ilmu, dengan keluasan wawasan kita semakin baik di dalam pengamalan agama, wabil khusus nanti ketika kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat hadirin adalah iddad maliyah, persiapan keuangan. Siapa bilang ibadah itu tidak pakai biaya? Siapa bilang ibadah itu tidak pakai uang? Bukan berarti saya mengatakan bahwa uang itu segalanya, tidak. Tetapi bahwa uang merupakan sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Allah dan Rasulnya tidak melarang kita untuk kaya, tetapi Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk kaya, dan kekayaan kita dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini banyak peluang amal, peluang sedekah. Tadi sudah diumumkan oleh takmir masjid bahwa sedang ada gerakan wakaf untuk ekonomi produktif. Maka ini juga butuh uang. Jadi ketika kita memiliki keleluasaan harta, ya, banyaknya uang dan seterusnya, maka panggilan ini bukan panggilan yang bisa jadi biasa-biasa saja, melainkan ini adalah panggilan yang luar biasa yang Allah ketukan di dalam hati kita untuk kita belanjakan harta kekayaan kita, uang yang kita timbun-timbun itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sebagian dari amal yang tidak akan pernah terputus pahalanya ketika kita mati, ketika kita wafat, meninggal dunia, itu adalah sedekah jariah. Maka tadi itu adalah panggilan ilahi, panggilan kebaikan. Mari kita sambut bersama. Terlebih nanti kita pada bulan Ramadan ada berbagi takjil gratis, ya, makan sahur gratis, sedekah untuk yatim, ya, sedekah untuk duafa dan sebagainya. Itu semuanya uang. Oleh karenanya hadirin, ini perlu dipersiapkan. Masih ada setengah bulan lagi. Mudah-mudahan setengah bulan ini kita bisa persiapkan dengan baik. Dan bahkan ada orang yang mempersiapkan untuk bersedekah itu bukan hanya pada bulan ini saja, tetapi bisa bulan-bulan yang berikutnya. Untuk apa? Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menggunakan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disiapkan memang. Jadi, jangan sampai kemudian kita ketinggalan, ya, bahwa setiap amal itu pasti memiliki kebaikan
Dan salah satu amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, salah satunya adalah amal yang istimror, yang berkelanjutan. Ya. Jangan sampai kemudian kita di bulan Rajab, di Syaban ini kita jor-joran, tapi kemudian di bulan Ramadan apalagi kita tidak mensedekahkan harta kita dengan alasan saya membeli takjil untuk di rumah, untuk makan yang mewah dan seterusnya. Justru dengan hikmah puasa itu kita diminta untuk merasakan bagaimana kemudian nikmatnya menjadi orang yang kaya sekaligus juga menjadi orang yang miskin. Persiapan yang berikutnya, maaf, masih ada satu lagi, bahwa di bulan Ramadan juga ada yang namanya zakat fitrah. Kita diminta untuk menunaikan satu kewajiban, yang mana kewajiban itu ada di bulan Ramadan. Zakat fitrah bagi yang mampu, yang kaya, maka harus menunaikan zakat mal. Ini semuanya butuh harta. Hadirin sekalian yang berbahagia, ma'asyiral muslimin sidang rahimahumullah. Oleh karenanya, kesiapan kita hari ini menyambut menjelang bulan Ramadan nantinya, mudah-mudahan dengan segala sesuatu yang kita siapkan hari ini betul-betul memberikan manfaat kepada semua. Kemudian yang terakhir adalah ibadah ijtimaiyah. Persiapan sosial kita, basis sosial kita harus baik. Kenapa? Karena kalau kita ibadah puasa sementara kita masih bermasalah dengan tetangga kita, dengan orang di rumah yang bersama dengan kita dan seterusnya, bisa jadi ini akan mengganggu, mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan puasa kita itu tidak memiliki makna. Maka basis sosial kita harus dikuatkan. Agar kenapa? Agar kemudian orang-orang di sekitar kita itu bukan hanya merasakan kesolehan kita, tetapi juga mendukung kita untuk beramal soleh. Oleh karenanya, hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, perencanaan yang baik yang telah kita lakukan selama bulan Rajab, Sya'ban, dan terlebih dengan bulan-bulan sebelumnya, mudah-mudahan bulan Ramadan itu bisa kita raih halawatul iman, manisnya mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadah itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang hakiki yang Allah janjikan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa memetik buah hasil daripada Ramadan ini yang nantinya akan kita sama-sama lewati, dan mudah-mudahan dengan buah dan hasil daripada Ramadan nantinya akan menjadikan kita lebih bertakwa, beriman kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang tahun, dan begitu seterusnya hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya.